Masuk ke dalam bahasan kita tentang kuliah part-time versus kuliah organisasi. Paling simpel aja, kalian itu ikut panitia acara di kampus, itu sangat penting banget untuk membangun jaringan profesionalnya. Jadi mau ada apa, yaudah ayo kerjain itu. Terbiasa ya, Iya, Mbak? terbiasa kerja keras itu. Buat saya membangun yang namanya jaringan kontak profesional itu sangat penting dan itu harus di-keep juga. Nah, berarti gimana Mbak dengan anak-anak yang tidak memilih part-time ini gitu? Kira-kira apakah dia mendapat ya tanda kutip keuntungan, tidak keuntungan ya malah kerugian gitu ya, kerugian yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman yang biasanya dia melakukan hustle culture ini gitu. Ada nggak Mbak cerita mahasiswa yang tidak ikut organisasi malah gitu? Kalau mahasiswa di sini, saya kebenaran nggak sampai mengulik kehidupannya terlalu dalam ya. Tapi itu lebih saya lihat waktu teman-teman saya dulu waktu kuliah nih. Oke. Jadi ada satu temen nih yang organisasi nggak ikut, kerja part-time dia juga enggak. Terus otomatis temannya tuh cuman terbatas gitu. Ya cuman 4-5 orang aja temennya. Itu yang pertama. Cuma satu jurusan lagi ya itu iya, aja? cuma satu kelas lagi. Satu kelas lagi. Terus kalau ada tugas kelompok nih dia juga kebingungan gitu. Kebingungan nyari teman karena temannya cuma terbatas aja. Terus juga sesimpel di kampus itu ada tugas project, kemudian ada tugas project untuk cari klien misalkan kalau dulu ada mata kuliah public relation misalkan, terus kan kita harus cari klien sendiri nih. Nah, ketika kalian itu kerja part time enggak, terus ke organisasi pun juga enggak. Nah, ini kalau ada tugas project kayak gini, kalian harus cari klien sendiri. Nah, ini kan kesulitannya di sini nih. Kalian kurang referensi nih, kita harus kemana ya? Itu yang dirasain teman saya tuh itu. Terus juga kalau misalkan waktu itu dia sempat kesulitan untuk skripsi. Oke. Terus ternyata yang skripsinya sama dengan dia itu yang topiknya mirip dengan dia tuh kakak tingkat, tapi dia nggak kenal. Jadi nggak punya kolega yang lain nggak gitu. nggak bisa punya koneksi nih, nggak bisa punya referensi lain nih. Nah itu salah satu kesulitan yang dia punya karena dia nggak ikut organisasi maupun nggak ikut part time. Gitu. Jadi referensinya akan terbatas banget nih. Itu yang dia rasain gitu waktu itu. Tapi kalau kisah sukses nih Mbak, ada nggak kisah sukses? Tadi kan kisah yang kerugian ya, kalau misalnya nggak ikut part-time, organisasi atau volunteering gitu. Kalau yang ikut semua kira-kira ada nggak mahasiswa yang mengikuti semua ini dan sekarang mungkin diterima di perusahaan? Oke. Kalau itu sih saya lebih ngelihat di karyawan saya dulu nih. Jadi saya waktu itu punya butik batik, terus itu ada part-timer itu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini itu tuh nggak cuman kerja part-time, tapi juga di kampus itu dia juga membantu administrasi kampus lah ya. Jadi yang dia kerjain dalam sehari itu ada 3 kegiatan, kuliah iya, kerja part-time iya, membantu administrasi kampus pun juga iya, dan dia punya pembagian waktu yang bagus nih. Dalam artian dari pagi jam 7:30 sampai, karena dia kampusnya itu nggak di UNS tapi di kampus lain. Kemudian perkuliahannya itu cuma sampai jam 1 siang kalau nggak salah. Nah, jadi dari jam 7:30 pagi sampai jam 1 siang dia tuh fokus kuliah dan membantu administrasi kampus nih. Baru habis itu setelah kuliah jam 1 sampai jam 9 malam dia kerja part-time di tempat saya. Gitu. Dan itu pun kerjaan kuliahnya dia beres semua. Jadi dia mengerjakan tugas kuliah itu setelah selesai dari kerja. Jadi dia pulang ke rumah, dia begadang sampai sekitar jam 1, jam 2 pagi untuk ngerjain tugas kuliah. Baru paginya dia berangkat lagi dari rumah mungkin sekitar jam 6:30 karena rumahnya agak-agak jauh nih. Kurang lebih butuh waktu sekitar 45 menit perjalanan. Jadi dia jam 2 pagi selesai ngerjain tugas, habis itu pagi jam 6:30 dia udah berangkat lagi ke kampus ngerjain aktivitas di kampusnya dia, terus habis itu lanjut kerja. Nah, dengan ritmenya dia ini, dia itu dapat IPK yang lumayan bagus loh. Dia dapat IPK 3,8 kalau nggak salah. Wah, keren. Gitu. Dan itu kan bagus tuh. Terus juga bisa lulus tepat waktu nih. Itu. Jadi udah
kerja part time iya, kuliah iya, terus juga bantu-bantu jadi administrasi kampusnya iya. Dengan aktivitas yang kayak begini dia masih bisa manage waktu, lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus. Dan waktu itu setelah resign dari tempat saya, dia bekerja, diterima kerja di salah satu perusahaan ekspedisi. Dan itu jadi staff manajemennya. Langsung itu. Langsung yes. Naik ya ininya, Mbak. Itu jadi emang itu tuh punya manfaat yang gede banget nih kalau kalian bisa memanage waktu dengan bagus itu tadi. Gitu. Begitu kisah suksesnya berarti dengan adanya misalnya kalau teman-teman di sini, teman 11 di sini bisa manajemen waktu, bisa aja nanti pas waktu itu bisa lulus kuliah itu dapat kerja bisa lebih baik lagi gitu ya. Betul. Oke, nah sebenarnya nanti ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari Gen Z kita yang mungkin sedang galau gitu atau mau mencoba, tapi nanti kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Oke Mbak, kita membahas tentang beberapa pertanyaan dari Gen Z yang udah masuk ke kita. Salah satu pertanyaannya adalah menurut Mbak Nov nih, sebagai mahasiswa di zaman saat ini, lebih baik fokus sama kuliah yang memang selinear, terus mungkin kita dapat teori yang banyak di sana, atau ikut organisasi dan part-time yang tidak selinear dengan jurusan mereka. Kalau dari pendapat saya pribadi nih ya, teman-teman kalau mau ke depannya punya pengalaman yang luar biasa banyak, itu paling nggak coba deh sekali waktu aja. Itu kerja part time meskipun nggak selinear nggak apa-apa. Sepanjang kalian memang punya kemauan untuk mempelajari hal baru. Itu karena itu akan bermanfaat banget nih. Itu. Jadi saya kasih contoh ke karyawan saya tadi tuh. Karyawan saya kan anak komunikasi nih, tapi dari kampus di universitas lain nih. Nah, suatu saat nih, saya tuh ngasih dia tugas yang di luar, bener-bener di luar dari mata kuliahnya dia. Saya kasih tugas dia sebagai visual merchandiser. Jadi karena kita toko butik batik kan, otomatis kan harus mengatur display nih. Nah, suatu saat saya tuh ngasih kerjaan dia yang harus dia lakuin secara rutin 2 minggu sekali, itu visual merchandiser. Jadi dia saya minta untuk mengatur display produk. Kebetulan kita tuh punya wall display, ada 8 wall display. Terus itu semua tuh isinya kain-kain batik. Jadi dia harus ngatur display semua kain batik itu, sampai ketika semua di display itu punya efek buat ruangan itu jadi lebih cerah. Itu. Dan nggak berhenti di situ nih. Dia juga saya kasih tugas selain mendisplay, ngatur display produk itu, juga ngatur display manekin. Karena kalau kita kan waktu itu, saya kan waktu itu produknya kain batik nih. Kain batik benar-benar kain lembaran gitu kan. Nah, untuk bikin orang itu tertarik masuk ke butik kita, itu kan ada manekin. Nah, manekin itu harus didesain dari yang kain panjang ini nih, itu jadi bentuknya kayak dress. Dan itu saya serahin ke karyawannya tadi nih. Jadi saya kasih tugas, ini salah satu job desk kamu ya. Selain kamu bantu di staf penjualan, ini job desk kamu yang lain. Kamu itu visual merchandiser. Jadi semua display ini harus diganti setiap 2 minggu, termasuk membuat desain display untuk manekin. Jadi dia harus buat si manekin itu seolah-olah kayak pakai dress, padahal itu dari kain. Dan itu struggling banget. Pertama kali dia kasih kerjaan itu, dia nanya, "Mbak, ini serius ya harus ngerjain ini?" Iya, kamu kerjain aja gitu. Terus saya cari inspirasinya dari mana? Coba deh cari dari internet, kayak dari YouTube gitu. Dan ketika dia ngelakuin itu ternyata dia bilang, "Mbak, saya tuh ternyata jadi punya sense of art-nya itu jadi lebih kuat loh." Dalam artian ke soft skill-nya dia. Ketika dia kemarin kerja, terus saya kasih tugas visual merchandiser itu bisa punya soft skill untuk sesimpel dia tuh kalau mau ada acara formal atau wawancara kerja, mix and match penampilannya dia kayak apa sih. Itu kan suatu yang harus diperhatiin banget tuh. Itu. Terus misalkan dari kantornya dia minta dia bikin event. Nah, itu kan karena udah terasah sense of art-nya atau rasa seninya. Nah, itu kan dia kayak punya kreativitas, ini harus gimana sih biar menghidupkan acara itu. Jadi buat teman-teman,
paling nggak sekali dalam satu waktu coba deh untuk kerja part-time meskipun itu nggak selinier gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa malas kerja part-time harus gini gitu, nah mungkin itu alternatifnya adalah kalau mau full untuk kuliah dapat materi sebanyak-banyaknya, coba deh ikut webinar. Gitu. Jadi harus ada input yang lain selain aktivitas kalian di kelas. Itu harus banget. Anak gaul nggak cuman tahu tempat-tempat gaul, tapi juga harus update skillnya. Gitu. Oh iya benar, harus banyak bergaul dengan orang lain ya, bukan gaul dalam artian mungkin ikut fashion aja gitu, tapi nggak mengikuti sense untuk update diri gitu ya, update skill gitu. Oke Mbak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, siap. Ada pertanyaan, kira-kira bagaimana atau strategi apa yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa memenuhi semua tugas kuliah sambil bekerja paruh waktu dan terlibat dalam organisasi? Gimana Mbak caranya? Balik ke poin yang tadi di awal saya sampaikan tuh, manajemen waktu. Gitu. Jadi kalian harus punya 1 manajemen waktu, 2 scheduling. Itu penting banget. Mau kalian kuliah sambil kerja, mau kuliah sambil organisasi, atau nanti setelah lulus kuliah kalian kerja sambil punya usaha sampingan yang lain, scheduling ini penting. Manajemen waktu sama scheduling ini penting. Jadi kalian harus atur waktu kapan kalian mau ngerjain tugas, terus kapan kalian mau kuliah. Jadi harus ada scheduling yang tepat di setiap aktivitas yang kalian lakuin ini. Itu scheduling dan juga ngatur waktu itu penting banget. Gitu. Terus juga yang nggak kalah penting, infoin ke temennya. Kalian info ke temennya, terutama kalau kalian itu ada tugas kelompok, tugas project. Nah, wajib banget nih ngasih info ke temennya. Kalau kalian itu kuliah sambil kerja atau kuliah sambil ada aktivitas di organisasi nih. Jadi semisalkan ada aktivitas kerja kelompok tabrakan dengan aktivitas kerja kalian yang part-time atau organisasi, nah kalian bisa diskusiin sama temennya. Mau kalian itu remote working, tapi terus kalian minta deadline-nya kapan, dan kalian selesaiin itu sesuai dengan deadline, atau mau gimana nih? Itu. Jadi 2 poin ini nih, kalian manajemen waktu, scheduling, dan juga koordinasiin sama temennya, infoin ke temennya. Ini wajib banget, karena kebanyakan mahasiswa nih, ketika ada salah satu temennya terlalu sibuk di organisasi atau kerja part-time di luar, terus juga nggak info ke teman-teman di satu kelompoknya, terus bikin tugas kelompoknya keteteran. Nah, ini yang jadi perkara. Banyak mahasiswa datang ke dosen, Bu, saya gimana ya, ini kok teman saya sibuk sendiri nih, tugas kita terbengkalai gara-gara ini nih, ada deadline untuk bikin konten, harusnya udah selesai nih Bu, tapi gara-gara si satu orang ini sibuk kerja terus udah kita kasih deadline masih meleset terus, jadi kita terganggu di sini nih, kita harus gimana gitu. Nah, maka dari itu teman-teman penting banget untuk bisa scheduling waktu dan juga info ke temennya, info ke dosennya juga kan? Iya. Dan juga komitmen itu penting banget tuh. Itu info ke dosennya mungkin biar supaya tadi kalau misalnya ada laporan bahwa, karena di kelas saya tuh curcol sedikit, di kelas saya tuh ada juga mahasiswa yang ternyata punya kegiatan itu Mbak, kegiatan di sampingan di luar. Iya, banyak kan yang masuk sekarang pada aktif-aktif kan ya? Pada aktif-aktif beberapa kali juga nggak masuk atau terlambat gitu. Pas saya tanya alasannya, iya Bu saya kecapean habis itu dia tuh. Nah, mungkin kalau kecapean ya saya mengerti, tapi tetap aja tadi komitmen ya Mbak. Komitmen, buat kerjaannya, tugas kampus ya itu harus tetap diselesaikan tuh. Iya gitu. Betul, karena awal pekerjaan utamanya adalah mahasiswa. Gitu. Job desk utamanya tuh mahasiswa nih. Betul. Harus nyelesain kuliah nih, terutama kan ada amanat juga dari orang tua yang harus diselesaikan kan kalau kuliah itu. Nah itu sih, jaga komitmen itu tuh. Oke Mbak, kita masuk ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir juga. Apakah ada saran khusus untuk mahasiswa yang sedang atau ingin mencari pengalaman dan kegiatan di luar kampus? Nyarinya tuh sebenarnya gimana ya Mbak, untuk mereka tuh bisa mungkin tadi ikut part-time gitu, ada tips nggak Mbak gimana? Kan Mbak juga pernah membuka usaha gitu, mungkin gimana caranya supaya teman-teman kita ini mungkin ingin, tapi nggak tahu gimana caranya bisa join gitu, part-time atau join organisasi. Pertama kalian cari tahu dulu
motivasi kalian itu apa sih sebenarnya untuk misalkan kerja part-time atau ikut organisasi atau yang lainnya, motivasinya apa dulu nih? Kalian mau nambah, kalau kalian pengen memperluas jaringan sosial sampai jaringan profesional, nah itu saya lebih mengarahkan untuk ikut organisasi. Itu karena kan itu kalau ikut organisasi kemudian mereka ngadain event terus kalian dipercaya untuk handling event ini terus sampai mencari narasumber dan narasumbernya itu orang-orang profesional, nah itu kan bisa kalian manfaatkan untuk memperluas jaringan sosial nih. Itu kalau motivasinya untuk memperluas jaringan sosial. Tapi kalau kalian itu pengen mempelajari hal baru terus memperkuat hard skill dan juga soft skill. Nah itu part time yang jadi pilihannya. Gitu. Semisalkan kalian ragu-ragu nih, saya pengen kerja part time tapi saya belum punya pengalaman kerja sebelumnya, nggak masalah, coba aja. Saya ketika dulu sebagai business owner, saya tidak melihat mahasiswa ini udah pernah kerja sebelumnya atau belum. Yang saya lihat itu adalah gimana sih dia tuh membawa dirinya, menjelaskan dirinya dia dan juga motivasinya apa. Terus juga attitude-nya itu. Jadi ketika kalian misalkan dipanggil untuk wawancara buat part-timer, itu kan pasti kita lihat dari attitude-nya nih. Telat nggak datang. Itu kan melihatkan attitude-nya nih. Terus cara pembawaannya dia gimana? Dari segi penampilannya dia waktu pertama kali datang tuh kayak apa? Terus menjelaskan kemauannya tuh kayak apa, motivasinya apa, kan itu kan kita bisa lihat gitu. Jadi meskipun belum punya pengalaman kerja part-time sebelumnya, tapi pengen kerja part-time, cobain aja. Gitu. Sepanjang kalian itu percaya bahwa kalian punya kemampuan dan bisa menjelaskan itu. Meskipun itu nggak linear, tapi kalian bisa menjelaskan kalau kalian itu mau belajar hal yang baru, itu nggak apa-apa, cobain aja. Karena sebagai business owner, kita tuh yang kita lihat adalah etos kerjanya dan juga etikanya, attitude-nya itu. 2 poin ini nih yang kita lihat kalau kita itu merekrut mahasiswa untuk jadi part-timer. Itu. Berarti jangan takut, jangan takut untuk mencoba part-time yang mungkin tidak selinier atau mungkin part-time yang kayaknya nih saya nggak pernah. Cobain aja gitu ya gitu. Berarti. Ya siapa tahu emang itu jalannya gitu kan. Betul. Mungkin itu aja pertanyaan dari sesi Q&A ini. Mungkin kita akan menutup ini. Udah selesai ya? Udah selesai, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Padahal saya pengen ngobrol 1 jam lagi sama Bu Fira nih. Bisa di luar aja kita ya kalau misalnya mau ngobrol. Jadi ada quote of the day-nya apa nih Mbak kira-kira hari ini? Apa ya? Kira-kira apa nih? Malah dibalikin ke teman sebelas. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena dari kita mencoba, meskipun nanti hasilnya gagal, nah itu adalah satu pembelajaran yang luar biasa buat kita. Itu kayak contohnya nih, saya punya usaha yang udah saya jalani berapa ya, dari 2019 sampai 2016 sampai 2022. Tapi memang ada satu kondisi tertentu yang itu harus nutup usaha ini, tapi dari saya gagal mempertahankan satu usaha, saya nggak merasa saya terus drop gitu. Tapi ada satu input nih, berarti ke depan saya harus lebih baik lagi nih. Gitu. Jadi ketika berani mencoba, meskipun itu akhirnya gagal, it's okay. Kalian akan menemukan satu input buat pembelajaran kalian ke depan di situ. Gitu. Dan jangan pernah takut untuk bangkit dan mencoba lagi. Itu. Jadi kayak saya kemarin punya usaha, terus usaha ini berhenti, saya juga nggak terus udahlah kapok bikin usaha gitu. Saya juga pengen kedepannya kayak pengen gimana ya kalau kita bikin coffee shop gitu. Terus juga Ibu Fira nih diem-diem selalu saya minta cobain dong gitu. Dari kopi yang entah itu terlalu pahit atau terlalu manis itu. Nah itu Ibu Fira cobain guys. Jadi teman-teman yang jadi mahasiswa, jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru gitu. Karena dari situ ada poin yang pasti kalian dapat untuk kalian ke depan itu. Berarti itu ya teman-teman sekalian, teman-teman 11, jangan mudah menyerah dan harus banyak mencoba gitu. Ini juga buat mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin masih bingung dalam perkuliahan ini.
pelan-pelan juga, jangan langsung masuk kuliah, langsung nyari part-time, nyari organisasi, pelan-pelan. Coba cari tahu dulu motivasinya dan apakah komitmen berjanji sama diri sendiri, apakah bisa menjalani komitmen. Kuliah juga. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Novita. Terima kasih Mbak Novita buat hari ini. Mungkin kapan-kapan jangan kapok untuk ngobrol-ngobrol sama Open Mind. Oke, terima kasih teman sebelah. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa selalu pantengin video-video kita. See you. Bye-bye. Bye.